Kalau kalian kira teknologi canggih itu cuma milik era modern, coba pikir lagi. Zaman dulu manusia udah bikin komputer ribuan tahun sebelum Apple lahir. Video ini bakal bahas teknologi dari masa lalu yang kelihatan kuno tapi ternyata bikin kita mikir dua kali soal kemajuan zaman. Buat kamu yang suka sejarah, misteri, dan logika di luar nalar, ini tontonan yang pas. Ketika dengar kata teknologi, yang muncul di kepala biasanya adalah gadget, AI, satelit, atau minimal mobil listrik. Tapi ternyata jauh sebelum era digital, manusia udah punya pengetahuan teknik yang luar biasa. Bukan cuma soal membangun bangunan besar, tapi juga tentang mekanika, listrik, optik, bahkan mesin hitung. Masalahnya, banyak dari penemuan itu kayak hilang ingatan, tidak tercatat, dan tidak dilestarikan, dan akhirnya ditemukan ratusan tahun kemudian dalam kondisi yang membingungkan. Dan kalian gak bakal nyangka ternyata salah satu teknologi kuno itu bisa bikin api tanpa listrik, bisa bikin pintu otomatis di kuil, dan bahkan ada alat yang kayak Google Maps versi analog. Kita bahas semua itu di akhir video nanti. Pada tahun 1901, penyelam di Laut Aegea menemukan rongsokan kapal tua. Tapi di antara keramik dan perhiasan ada benda aneh, mirip jam rusak, berkarat, penuh roda gigi. Namanya mesin Antikythera. Setelah diteliti, ternyata benda ini adalah komputer analog tertua yang pernah ditemukan. Dibuat sekitar abad ke-2 sebelum Masehi. Alat ini bisa mematakan posisi matahari, bulan, bintang, bahkan gerhana dengan akurasi yang mengejutkan. Dan jangan bayangin bentuknya seperti kalkulator ya. Ini sistem mekanik rumit dengan puluhan gear dan pengukuran waktu super detail kayak versi mini dari planetarium digital. Pernah ngerasa bangga bisa bikin aplikasi kalender? Orang Yunani udah bikin versi mekanisnya lebih dari 2000 tahun yang lalu. Sekitar tahun 1930-an, arkeolog menemukan guci tanah di Irak. Di dalamnya ada silinder tembaga dan batang besi. Kelihatannya biasa saja, tapi kalau diisi cairan asam, benda ini bisa menghasilkan listrik. Inilah yang dikenal sebagai baterai Baghdad. Sebuah kemungkinan bahwa manusia kuno telah mengerti prinsip kelistrikan jauh sebelum ilmuwan modern memformalkannya. Masih misteri sih, dipakai buat apa? Tapi ada dugaan buat electroplating alias melapisi logam dengan emas atau perak. Dan kalau benar, berarti mereka udah ngerti teknologi yang baru kita resmikan di abad 18. Jadi Nikola Tesla, Isaac Newton, silakan berikan komentar kalian. Pernah dengar nama Hero of Alexandria? Ini salah satu ilmuwan dan insinyur gila dari abad 1 Masehi. Dia bikin alat yang bisa bikin pintu kuil terbuka otomatis saat ada api dinyalakan di altar. Gimana caranya? Lewat sistem tekanan udara dan bejana tersembunyi. Ketika api menyala, udara memuai, tekanan meningkat, dan sistem katrol mulai bergerak. Pintu pun terbuka tanpa sentuhan. Mirip sensor pintu mall, tapi tanpa sensor, tanpa listrik, tanpa teknologi modern, murni logika dan teknik. Selain itu, Hero juga bikin mesin uap pertama di dunia. Yap, steam engine udah ada sebelum revolusi industri dimulai. Uap sendiri bekerja dengan memanaskan air hingga jadi uap bertekanan tinggi. Lalu uap itu digunakan untuk menggerakkan piston atau turbin. Tenaga dari gerakan itu bisa dipakai untuk menggerakkan roda, mesin, atau bahkan kereta. Intinya uap jadi tenaga penggerak. Tapi sayangnya alat ini tidak dikembangkan. Mungkin karena ya zaman itu orang lebih fokus bangun dewa-dewa dibandingkan mesin. Pernah dengar istilah groma atau dromonograf? Itu adalah pengukur jarak yang dipakai bangsa Romawi buat bikin jalan super lurus dari kota ke kota. Bayangin, ribuan tahun lalu mereka udah punya alat ukur presisi demi bikin jalan yang bisa dipakai tentara, pedagang, sampai pejalan kaki. Semuanya demi efisiensi dan dominasi wilayah.
Alat-alat ini bukan muncul secara tiba-tiba. Groma sendiri diyakini dikembangkan oleh insinyur Romawi berdasarkan teknologi yang lebih tua dari Mesir dan Yunani. Para surveyor Romawi yang disebut agrimensores sangat dihormati karena keahliannya menentukan batas lahan dan membangun infrastruktur. Mereka ini semacam kombinasi insinyur, arsitek, dan GPS berjalan. Tapi yang lebih gila lagi, ada catatan soal Peutinger Map, peta dunia Romawi yang sudah sangat detail, bahkan termasuk jarak antar titik dan orientasi arah, sejenis GPS tapi analog. Peta ini dinamai dari Konrad Peutinger, seorang humanis Jerman yang menemukannya kembali di abad ke-16, tapi aslinya dibuat pada abad ke-4 atau ke-5 Masehi. Bentuknya panjang sekali, lebih kaya scroll daripada peta, karena didesain buat navigasi darat, bukan buat lihat benua secara proporsional. Isinya jalan-jalan utama, kota-kota besar, dan jarak antar tempat. Dan kalian kira peta digital baru lahir zaman Google? Ternyata nenek moyang udah mikir ke sana duluan. Bedanya mereka nggak punya satelit, cuma akal, kaki, dan tekad baja. Sekarang kita balik lagi ke pertanyaan awal. Kenapa teknologi secanggih itu bisa hilang? Ada beberapa alasan. Yang pertama, tidak terdokumentasi dengan baik. Yang kedua, pengetahuan tertutup oleh elit. Yang ketiga, perang dan kehancuran budaya. Dan yang terakhir mungkin pengaruh agama atau politik. Mereka dari itu kita sebagai masyarakat sekarang tidak boleh meremehkan masa lalu. Padahal banyak dari penemuan modern ini sebenarnya cuma penemuan ulang dari yang sesuatu yang dulu pernah ada. Oke, mungkin segini saja dulu. Zaman boleh berubah, tapi kecerdasan manusia dari dulu sudah luar biasa. Jangan meremehkan masa lalu karena kadang masa lalu lebih tahu arah masa depan daripada kita sekarang. Mohon maaf kalau ada informasi yang kurang akurat karena sejarah itu luas dan penemuan bisa terus berkembang. Coba komentar teknologi kuno apa yang menurut kalian paling mind-blowing. Dan jangan lupa subscribe biar kamu gak ketinggalan bahasan absurd lainnya dari Titik Pembahasan. Terima kasih.